البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Ta'liq ala Sahih Bukhari. Di catatan kaki terhadap Sahih Bukhari, tapi yang kita bahas adalah Kitabul Fitan. Yang ditaklik oleh siapa? Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Perhatikan halaman 602, karena ini kita ambil Kitabul Fitan ya, jadi halaman jauh halamannya. Nah, khusus seputar fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal, fitnah Ya'juj Ma'juj, fitnah al-qatl wal qital. Kita lihat halaman bawah itu, perhatikan baik-baik yang punya kitab. Wa qaluhu wal harju al-qatlu bilisanil habasyah. Termasuk fitnah akhir zaman banyaknya al-harju. Al-harju kata beliau adalah apa? Al-qatlu, pembunuhan. Menurut bahasa orang Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Walaupun sebenarnya udah ma'ruf ini. Udah ma'ruf karena udah barakallahu ma'ruf dan masyhur, digunakan orang Arab juga. Al-harju ini, mafhum. Cuman disebutkan di sini barakallahu fiik, ini biasanya menggunakan orang ajam. Dengan lisan orang ajam, al-harju itu adalah al-qatl, pembunuhan. Sudah kami jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, pembunuhan di sini bukan karena memperebutkan apa? Akhirat. Bukan karena memperebutkan ilmu, tapi karena harta atau tahta atau apa? Wanita. Itu sebab yang membuat mereka atau memicu mereka untuk berperang atau saling baku hantam, bunuh-bunuh. Kita lihat, idza qala qailun huna khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Nah, barakallahu fi as-sahabah bil kalamil ajami ma'anahu arabun fa hal yu'khad minhu jawazu talaffuz bil lafdil ajami. Penting ini. Di sini kalau ada yang mengatakan Rasulullah SAW sini berbicara dengan sahabatnya dengan bahasa ajam. Disimak faedah ini. Dengan bahasa ajam. Bersamaan dengan itu bahwasanya beliau orang Arab. Beliau orang Arab tapi ngomongnya pakai bahasa ajam. Apakah dari tragedi atau kejadian ini diambil pendalilan bolehnya melafadzkan lafaz ajam, bolehnya melafadzkan lafaz ajam? Bisa dipahami? Rasulullah di sini apa? Melafadzkan dengan lafaz ajam, bahasa orang Habasyah, orang Ethiopia. Dengan lisannya orang Habasyah maknanya adalah al-qatlu al-harju tadi. Nah, apakah ada pendalilan tentang bolehnya melafadzkan lafaz ajam? Paham ya? Kita semua orang ajam ini kan? Berbicara ke bahasa ajam kan? Nah, kita lihat. Naqul, kita katakan al-kalimatu awil kalimatan min ghairil arabiyyah la ba'sa bihima. Orang Arab. Ini kan kaitannya orang Arab ya. Kalau kita kan wajar karena kita orang ajam. Paham ya? Orang ajam dan hampir masyarakat itu enggak paham bahasa Arab tuh loh. Kalau antum misalkan muhadarah di kampung, misalkan ceramah di kampung pakai bahasa Arab enggak paham mereka kebanyakannya. Paham ya? Ini apakah boleh seperti itu orang Arab kok bicara pakai bahasa ajam itu loh? Kan lafadznya gitu kan. Rasulullah Arab tapi kenapa beliau pakai bahasa ajam? Apakah berarti boleh melafadzkan lafaz ajam? Kata beliau, kita katakan satu kata atau dua kata yang bukan bahasa Arab enggak masalah. Paham ya? Nah, perhatikan, walakin labudda an yubayyil makna, tapi harus jelaskan maknanya. Jangan cuma ngomong saja kemudian apa enggak dijelaskan maknanya. Misalkan antum ngomong di depan orang Arab pakai bahasa Indonesia, biar enggak tersinggung juga kalau kita lagi ngobrol, jelaskan mereka maknanya seperti ini. Mafhum? Ente mau makan apa? Orang Arab antum aja ngomongnya enggak paham. Hah? Madza turid an ta'kul, misalkan. Dijelaskan ke bahasa Arab biar paham. Bisa dipahami? Seperti itu. Nah, orang Arab yang enggak paham bahasa Inggris misalkan, antum ngobrol, what is your name? Enggak dijelaskan maknanya, bingung dia. Antum harus dikasih uang nanti. Dikirain minta uang. Padahal itu bahasa ajam kan, dijelaskan. Maknanya masmuka itu. Masmuka, ini maksudnya gitu maksudnya. Satu kata, dua kata tidak masalah selain bahasa Arab, tapi jelaskan maknanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ngajak ngomong orang Arab, sudah dikasih makanan, kasih minuman atau bilang thank you.
Eh? Misalkan, jelaskan maknanya apa biar dia tidak tersinggung atau misalnya. Kita lihat sini. Kama sa'ala sahabatun Nabiy sallallahu alaihi wasallam lakin ittikhadul lughatin khairul arabiyyah lughatu khatubin hadha huwal mamnu'. Perhatikan ini. Walaupun sebenarnya ini singgungan buat kita, ini sindiran buat kita semuanya, kata beliau. Kalau kita perhatikan memang arahnya ke orang Arab. Orang Arab bagaimana? Kalau orang Ajam memang bahasanya Ajam gitu loh. Itu pun dikasih motivasi agar belajar bahasa Arab. Kita lihat sini. Sebagaimana para sahabat bertanya mereka kepada Rasulullah SAW, apa itu al-harju? Wa mal harju? Apa itu al-harju? Beliau mengatakan al-qatlu. Al-harju maknanya al-qatlu, pembunuhan. Mafhum? Akan tetapi menjadikan bahasa selain Arab sebagai bahasa takhatub, keseharian, bahasa percakapan keseharian. Hadza wal mamnu', ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Paham ya? Tentunya barakallahu fiik. Nah, larangan di sini tidak sampai dikatakan haram karena bagaimanapun keadaannya kadang apalagi zaman sekarang komunikasi ini kan luas gitu loh. Kadang ketemu orang Ajam, kadang ketemu orang Arab. Cuman kalau dibilang Abdul bahasa Arab. Paham ya? Kita perlu belajar kan bahasa Arab itu. Washalak ya akhi anta bi khair, Allah barik hayyakumullah al-sahlan kaifa haluk? Masmuk min aina ant? Silakan. Wa inak dalhin. Bahasa-bahasa Arab seperti itu dipelajari. Nah, berarti larangan di sini wallah alam karena hafal lafaz sebelumnya kembali ke orang Arab. Orang Arab itu sendiri kalau menjadikan bahasa Ajam jadi bahasa keseharian percakapan itu dilarang. Paham ya? Nah, karena bahasa mereka Arab itu loh. Ngapain berpindah dari bahasa yang afdal menuju bahasa yang lain itu loh, yang kurang afdal atau bisa dikatakan tidak afdal. Bahasa penduduk surga bahasa apa? Penduduk surga Arab. Kan gitu. Adapun kalau orang Ajam memang orang Ajam, nah bahasa mereka memang Ajam, itu dikasih motivasi. Dorongan motivasi agar belajar apa? Bahasa Arab. Mafhum, nahwunya, sorofnya. Karena kalau antum paham bahasa Arab, nahwunya, sorofnya, kemudian antum bisa baca kitab gundul kitab yang tanpa harokat itu. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah biidznillah kalau sudah bisa memahaminya, akan lebih paham banyak faedah yang antum dapatkan. Dari apa? Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bisa dipahami? Karena kitab-kitab para ulama, hampir semua kitab para ulama, mutaqaddimun atau mutaakhirun, itu kitab-kitab yang belum direvisi loh ya, yang belum dikasih harokat, itu gundul bahasa Arabnya, tanpa harokat. Mafhum? Makanya ketika anda belajar nahwu, dikasih apa? Rambu-rambu kan, kalau fa'il marfu, hadza Muhammadun, kalau khabar marfu misalkan, ja'a Zaidun. Rambu-rambu atau bukan itu? Rambu-rambu. Kalau maf'ul mansub, rambu-rambu. Sehingga dengan rambu-rambu itu antum akan bisa apa? Membaca tulisan yang tidak berharokat. Mafhum? Kemudian dalam sorof diajari apa? Diajari antum biar tahu asal usul kata itu dari mana. Kul misalnya, kul. Kok tiba-tiba kul ya? Padahal fi'ilnya qala. Qala yaqulu kul. Kul dari mana ya? Nah, kalau dalam ilmu sorof dibahas itu. Kul itu aslinya uqwul. Karena qala aslinya qawala. Qawala yaqulu uqwul, fa'ala yaqulu uf'ul. Tapi kenapa kok jadi kul? Prosesnya dalam ilmu sharaf itu. Mafhum? Dibuang alif hamzah wasalnya, kemudian dibuang dinakal harokat itu pindah, kemudian apa dibuang huruf illah jadi kul. Panjang di sana. Nah, itu pentingnya belajar bahasa Arab. Mafhum? Nah, jangan pernah meremehkan belajar bahasa Arab. Mulai dari DL jilid 1 perhatikannya. Durusul jilid 1 misalkan, Durusul jilid 2 misalkan, atau jilid 3. Terus antum tekuni itu. Lah kalau belajar bahasa Arab malas, itu enggak bisa. Ana udah bisa nulis Ustaz, nulis Arab. Kurang. Di dalam belajar bahasa Arab itu kalau bisa 3 dikuasai. Bukan nulis tok ya. Al-kitabah, kemudian khitabah, kemudian apa? Al-qiraah. 3 ini. Nulis bisa, baca bisa, ngobrol pun bisa. Jangan cuma nulisnya lancar, masya Allah, tulisan khotnya, masya Allah, jayyid jiddan khotnya. Bacanya lancar. Kalau ngomong Arab nggak bisa dia, kurang kan? Atau ngomongnya lancar, bahasa amiyah, masya Allah. Bahasa Arab yang bahasa pasaran bisa, fusah pun bisa. Nulis Arab nggak bisa dia. Baca Arab bingung dia. Itu kurang juga. Orang Arab sendiri ya, yang Anda saksikan di Yaman sana, itu mereka untuk bisa baca tulisan Arab yang benar, harokatnya nggak keliru, itu perlu belajar nahwu juga orang Arab.
Ngomongnya lancar memang, bahasa mereka memang, bahasa Arab. Tapi itu baca kitab, belajar lagi mereka sorof dan nahwunya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya motivasi buat kita walaupun kita orang ajam, ketika ada yang mengajarkan bahasa Arab, semangat di situ barakallahu fiik. Awal mulanya walaupun dasar lah, hadza kalbun, ini adalah anjing. Hadza kitun, apakah ini kucing? La, hadza kalbun, ini adalah anjing. Itu enggak masalah, lama-lama nanti dengan berjalannya waktu antum paham. Paham ya? Belajar bahasa Arab malas. Pengennya bahasa Inggris, pojok asal nulis bahasa Inggris, enggak perlu. Paham ya? Bahasa Inggris itu antum beli itu keset, keset kaki itu, udah welcome, udah itu ada. Iya enggak? Enggak usah panjang lebar, udah bahasa Arab ditekuni ya. Rajin di situ, bertahap, jurumiyah, mutamimah, kotor nada, alfiyah. Sambil latihan, insya Allah bisa. Arab gundul, paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fiik, sekedar apa menyebutkan bahwasannya kalau cuma satu kata dua kata diperlukan, orang Arab mau ngomong pakai bahasa ajam dipersilakan. Tapi kalau bahasa keseharian, mengubah bahasa Arab yang bahasa udah bagus kok diubah dengan bahasa yang lain, nah itu yang dilarang. Adapun kalau diperlukan untuk berdakwah, untuk apa? Menyampaikan Al-Qur'an Sunnah, diperlukan terjemahannya, maka bagaimanapun kita pasti memerlukan bahasa ajam. Mafhum? Naam. Kita lihat berikutnya. Wa qaluhu alaihi salatu wassalam min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Termasuk manusia yang paling jelek adalah orang yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Lihat ini. Adalah manusia-manusia yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Kenapa demikian? Sudah kita lewat riwayatnya kan? Nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mengutus apa? Rih. Apa rih itu? Angin. Perhatikan ya. Akan mengutus angin yang anginnya itu halus sekali selembut sutra. Setiap orang mukmin yang terkena angin tersebut, paham ya? Akan diwafatkan oleh Allah Taala seketika. Mafhum? Tinggallah orang-orang jahat. Itu maksudnya. Jadi orang-orang yang menyaksikan terjadinya hari kiamat dinilai adalah orang-orang yang sejelek-jelek manusia. Kita lihat, haula min syirarin nas. Mereka-mereka adalah termasuk manusia yang paling jelek. Li'annahum yakunun fi waqtin yurfa' bil ilm. Karena mereka-mereka ini berada di waktu yang diangkat padanya ilmu. Ilmu udah enggak ada lagi. Yang ada hanya apa? Kebodohan. Tauhid enggak ada lagi tauhid. Perhatikan ya. Akhir zaman nanti ilmu diangkat. Tauhid enggak ada lagi tauhid. Wa yahallul jahl, dan apa? Kebodohan merajalela. Tersebar kebodohan. Ilmu diangkat. Wa hatta la yuqal Allah Allah. Perhatikan ini. Sampai-sampai enggak ada lagi ucapan Allah Allah. Ucapan la ilaha illallah enggak ada lagi. Makanya Ka'bah, Baitullah Haram yang semula dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan Abraha yang waktu itu hendak menghancurkan Ka'bah, yaitu pasukan gajah ya barakallahu fiik. Kemudian apa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, akhir zaman nanti akan ada sosok orang yang pendek, kecil, hitam, kedua betisnya kecil. Menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah. Siapakah sosok tersebut? Nah, barakallahu fiik. Nah, antum ingat enggak? Pendek, kecil, kedua betisnya kecil, orangnya berasal dari Ethiopia. Ingat enggak? Nah, yang lainnya mempersiapkan. Saya tengok-tengok, persiapan aja. Ingat? Terlupakan? Dzulqarnain, Dzul Akmal, Dzu Suwaiqatain. Jangan lupa Dzu Suwaiqatain. Yukharibul Ka'bah yaumil qiyamah Dzu Suwaiqatain min Habasyah. Nanti dari kiamat akan dihancurkan Ka'bah oleh sosok dari apa? Sosok dari Ethiopia namanya Dzu Suwaiqatain, dikenal dengan Dzu Suwaiqatain. Dzu Suwaiqatain itu orang yang memiliki dua betis yang barakallahu fi kecil. Itu akan menghancurkan nanti. Kita lihat, perhatikan, simak baik-baik. Fayurfa'u kullu syai'in 'alal ard, segala sesuatu akan diangkat dari bumi. Fataqumus sa'ah ala qaumin la ya'rifunallah hum syirarul khalqi. Perhatikan itu. Maka akan tegak hari kiamat
dalam keadaan tinggal kaum yang mereka tidak mengenal Allah Ta'ala. La ilaha illallah, gak ada lagi. Gak ada lagi ucapan Allah, Allah gak ada lagi. La ilaha illallah gak ada ucapan lagi. Perhatikan. Paham ya? Mereka-mereka inilah orang-orang yang sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salim salim. Keadaan hari kiamat sudah antum ketahui dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Di antaranya di awal permulaan surat apa itu? Surat Al-Hajj. Apa kata Allah SWT? Tahu? Ayo Hasan. Antum tahu? Ingat Hasan? Ayat yang di dalamnya berisikan tentang keadaan huru-hara dari kiamat. Bagaimana? Orang berlarian, pikirannya mabuk padahal nggak mabuk. Orang yang menyusui anaknya lari dari yang dia susui. Kemudian orang yang mengandung, hamil, keguguran seketika. Surat Al-Hajj itu kan? Bagaimana lafadznya? Awalnya awalnya mas, dari awal mas, itu benar dah, awalnya ada, awalnya dulu nanti baru sambung lagi. Awal ayat itu loh. Apa? Naam, itu antum cek sendiri itu. Keadaannya sangat mengerikan sekali ya. Ayuhan nas, suttaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Artinya, perhatikan baik-baik. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai segenap manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu ada goncangan yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Di hari tersebut kalian menyaksikan, melihat setiap orang yang menyusui lari dari apa yang dia susui. Lari. Ngeri keadaannya, barakallahu fiik. Kemudian apa? Wa tad'u kullu hamlin wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan setiap ibu yang hamil, yang mengandung, langsung keguguran seketika. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Engkau melihat manusia kelihatannya mabuk, padahal tidak mabuk, tapi azab Allah Ta'ala sangat apa? Dahsyat. Itulah hari kiamat, barakallahu fiik. Allahumma sallim sallim. Kita lihat berikutnya. Fa in qala qailun qad sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Diperhatikan itu. Wa fil lafdin hatta taqumas sa'ah. Nah, ada semacam kontradiksi. Menurut sebagian orang ada kontradiksi. Bagaimana ini? Katanya hari kiamat nanti enggak ada lagi orang baik, enggak ada lagi al-haq, enggak ada lagi la ilaha illallah. Tapi buktinya lihat hadisnya ini, lihat. Kalau ada yang berkata, sungguh telah datang dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau berkata, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Disimak itu, akan senantiasa ada kelompok dari kalangan umatku yang tampil unggul di atas al-haq. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan dan mengejek mereka hatta ya'tiya amrullah, sampai datang hari kiamat. Wa fil lafdin hatta taqumus sa'ah. Dalam lafaz yang lain lebih jelas lagi, sampai tegak hari kiamat. Lihat nih, sampai tegak hari kiamat. Bagaimana ini? Perhatikan. Bagaimana nih? Kontradiksi berarti. Katanya ketika tegak hari kiamat enggak ada yang baik lagi. Tapi buktinya di sini hadis apa? Ada sekelompok dari kalangan umat Rasulullah SAW yang di atas al-haq. Nah, jawabnya bagaimana jawabnya? Sudah kami jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Jawabnya bagaimana? Makna hatta ya'tiya amrullah hatta taqumus sa'ah, maknanya apa?
Maknanya al-qurb, maknanya sampai mendekati hari kiamat itu maknanya, dipahami baik-baik. Jadi al-haq senantiasa jaya, senantiasa unggul, senantiasa barakallahu fiik di atas kebatilan. Paham ya? Jadi kebatilan kalah, terpadamkan oleh al-haq tadi. Sampai kapan? Sampai mendekati hari kiamat, bukan sampai hari kiamatnya itu. Saya pahami ya? Sehingga tidak ada kontradiksi ya cara menggabungkan, menjamaknya, mensinkronkan tadi itu. Makna hadis ini adalah apa? Ila qurbi qiyamis saah. Sampai mendekati hari kiamat, bukan sampai hari kiamatnya. Bisa dipahami? Al-haq ini senantiasa jaya, sekelompok yang di atas al-haq dari umat Rasulullah SAW senantiasa unggul sampai kapan? Sampai mendekati hari kiamat. Pahami baik-baik. Karena lafaznya di sini sampai hari kiamat. Lah terus bagaimana? Kontradiksi berarti. Katanya hari kiamat tidak tegak kecuali apa? Kecuali ketika keadaannya tinggal apa? Orang-orang jahat, orang-orang buruk, orang-orang yang jelek. Buktinya di sini ada al-haq. Kita katakan apa maknanya tadi? Sampai mendekati hari kiamat. Dipahami baik-baik itu. Naqul fama huwal jawab? Apa jawabannya? Naqul, kita katakan ajaban ulama rahimahullah bijawabain. Para ulama menjawab dengan dua jawaban. Simak ini. Dua jawaban untuk apa? Solusi biar tidak terjadi kontradiksi. Al-awwal anna haula'i ta'ifah qalilatun binisbati li syirril khalqi fahiya kal adam. Ini jawaban pertama. Jawaban pertama, bahwasanya mereka kelompok tersebut, kelompok al-haq tersebut itu sedikit dibandingkan dengan apa? Makhluk-makhluk yang jelek dan jahat. Masih ada memang, cuma sedikit. Sehingga karena sedikit ini fahiya kal adam. Sehingga hukumnya apa? Fahiya kal adam, hukumnya seperti enggak ada. Jadi pahami? Dominannya orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Al-haq ada cuma sedikit. Karena sedikit enggak dianggap itu maksudnya. Jadi pahami? Ini jawaban pertama. Tapi yang kuat jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua yang lebih kuat dari lihat jawaban yang kedua. Nah, barakallahu fiik. Al-jawab tsani jawaban yang kedua, annal murada biqaulihi alaihi wassalam hatta taqum as-saah ay hatta yaqrub qiyamus saah. Di garis itu yang punya kitab, yang tidak punya kitab dipahami. Makna hatta taqum as-saah ay hatta yaqruba qiyamus saah. Ini yang dikuatkan pendapatnya. Maknanya sampai hari kiamat, maksudnya apa? Sampai mendekati tegaknya hari kiamat, bukan sampai hari kiamat tegak. Paham? Yang punya kitab digaris. Poin itu penting sekali, biar nanti antum enggak gagal paham. Oh iya ya, kontradiksi ya, ternyata ada jawabannya. Maksudnya unggulnya al-haq tersebut, kelompok yang di atas al-haq tersebut unggul, tampil di atas al-haq. Itu sampai kapan? Sampai mendekati apa? Mendekati hari kiamat, bukan sampai hari kiamatnya. Paham? Nah, kita lihat. Fa'abbara bil qiyam an qurbih. Maka di sini Rasulullah mengungkapkan dengan tegaknya hari kiamat untuk sesuatu yang dekat. Ya akhi, ente udah sampai pondok belum? Sudah. Padahal belum sampai pondok, baru dekat pondok. Baru sampai Zidan itu udah bilang sudah. Udah sampai pondok akhi, ente sampai mana? Ana udah sampai pondok ini. Hampir dekat dengan pondok. Sampai Zidan udah bilang sampai pondok. Maksudnya ini kadang ungkapan seperti itu kadang dipakai. Paham ya? Sudah mendekati pondok, sudah mendekati lokasi, dia ngomong sudah sampai. Itu maksudnya apa? Sudah dekat lagi dengan lokasi. Mafhum? Nah, itu kadang-kala ketika mengungkapkan dipakai oleh sebagian orang Arab atau semisalnya. Kita lihat sini, perhatikan baik-baik. Wa hadza sa'ighun fil lughatil arabiyyah. Yang seperti ini barakallahu fiik, nam sa'ighun diperbolehkan dalam bahasa Arab. Paham ya? Ya akhi, hal wasaltu minal markaz? Nah, wasalna. Wasalna ya akhi, alhamdulillah wasalna. Padahal baru sampai Zidan. Paham ya? Belum sampai kan, tapi dekat itu maksudnya. Paham ya? Sudah dekat, bisa dipahami insyaallah ya. Perhatikan, bisa dipahami insyaallah ya. Naam. Kita lihat sini, wa hadzal wajhu ahsan min alladhi qablah. Perhatikan sisi yang ini, jawaban yang kedua ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Pertanyaan. Berarti makna al-haq itu unggul sampai hari kiamat maknanya apa? Al-haq senantiasa unggul, kelompok ini di atas kelompok yang lainnya unggul sampai hari kiamat. Maknanya sampai hari kiamat maknanya apa? Sampai mendekati, ingat, sampai mendekati hari kiamat. Mafhum? Bukan sampai hari kiamat itu sendiri. Karena ketika terjadi hari kiamat tidak ada lagi apa? Kebaikan, orang-orang baik enggak ada lagi. Mafhum insyaallah ya, dipahami ya? Naam. Kita ambil lagi perhatikan. Fal wajhul ladzi qablahu ra'al aghlab.
Maka sisi yang sebelumnya ini barakallahu fiik, ya jawaban pertama tadi itu menjaga aghlab kebanyakan. Jadi kembali ke mayoritas, dominannya. Dominannya adalah kejahatan. Dominannya kejahatan, al-haq sedikit. Paham ya? Al-haq sedikit. Dominannya apa? Adalah kebatilan, kejahatan. Karena sedikit itu enggak dianggap itu istilahnya. Paham? Karena sedikit apa enggak dianggap. Nah, seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Ayo kita lihat. Wa humul asyrar, mereka orang-orang yang jahat dan jelek. Wa qala al-aqalla ibrata bih. Di garis itu ada juga yang mengatakan sesuatu yang sedikit itu enggak dianggap. Al-haq ada memang, cuma sedikit. Dominannya mayoritasnya orang-orang jahat karena sedikit itu enggak dianggap. Karena sedikit itu enggak dianggap. Mafhum? Yang dianggap yang apa? Yang dominan yang banyak tadi. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Wasani ra'al haqiqah wal waqi'. Yang kedua ini perhatikan. Yang kedua menjaga makna hakikat dan juga realita. Realitanya hakikatnya apa barakallahu fiik? Ketika tegak hari kiamat enggak ada lagi orang baik, itu maksudnya. Berarti sampai kapan? Sampai mendekati hari kiamat al-haq itu ada. Wa ja'ala tajawuz fil lafzi qiyamis sa'ah wa anal murada bihi qurbuha. Maka di sini beliau menjadikan tajawuz maknanya majaz. Majaz itu meminjam kata, ini majaz namanya. Meminjam kata namanya apa? Majaz. Perhatikan ini. Meminjam kata namanya majaz. Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Apakah wajahnya kayak singa? Badannya kayak singa gitu? Atau apanya? Keberaniannya namanya majaz. Mafhum? Kalau versi mereka seperti itu, wa illa tidak ada majaz. La fil Qur'an wa la fis sunnah wa la fil lughati Arab. Itu pendapat yang kuat. Laisa hunaka majazun la fil Qur'an wa la fis sunnah wa la fil lughati Arab. Wa inna ma yuqalu lahu uslubun min asalibil Arab. Tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam As-Sunnah, tidak ada dalam bahasa Arab. Yang ada itu hanya gaya bahasa orang Arab. Gaya bahasa itu ada. Namanya uslub min asalibil Arab, gaya bahasa orang Arab. Tajawuz. Zaidun kal qamar. Zaid seperti bulan, wajahnya atau apanya? Kayak bulan apanya? Terang benderang atau apanya yang kayak bulan? Kakinya, badannya atau apanya? Minjam kata ini. Zaid seperti bulan. Apa? Maksudnya apa? Wajahnya ke bulan-bulan itu. Indah, ganteng, paham ya? Seperti itu. Itu meminjam kata. Istilah mereka majaz namanya. Paham? Istilahnya apa? Majaz. Naam. Tapi kata beliau, perhatikan ini, lafaz qiyamus sa'in yang dipinjam untuk apa? Wa anal murada bihi qurbuha. Jadi ini adalah dekat hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.